Ejaan Bahasa Indonesia. Tugas ini merupakan mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Kartika Sari, SSMU. Selamat menyaksikan. I got so. Hai semuanya, di sini kami akan melakukan analisis penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang kami temukan di beberapa tempat seperti papan tanda, pamflet, spanduk, dan pelang yang terdapat di umum yang sering banyak dikunjungi oleh masyarakat. Sebelum kita masuk ke tahap analisis, terlebih dahulu kita akan menjelaskan pengertian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata baku. Kata baku digunakan dalam berbagai hal yang berbau resmi seperti surat menyurat, perihal keadilan, penelitian akademik atau yang lainnya. Bahasa baku ialah bahasa yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ukuran atau yang menjadi standar. Penjelasan makna kata itu tentu saja belum cukup untuk memahami konsep yang sesungguhnya. Oleh karena itu, istilah bahasa baku itu akan dijelaskan lagi secara luas. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang mengacu pada penerapan kaidah-kaidah bahasa yang telah diterapkan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan jelas. Bahasa yang benar berarti mematuhi ejaan, tata bahasa, struktur kalimat yang baku. Sementara itu, penggunaan bahasa yang baik melibatkan pemilihan kata dan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi, baik formal maupun informal. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah kunci untuk menyampaikan pesan secara cepat dan efektif dalam berbagai situasi. Definisi baku ada 4, yaitu pertama, pemersatu. Definisi baku mempersatukan atau memperhubungkan penutur berbagai dialek bahasa itu. Definisi baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat. Definisi baku mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa yang ada di Indonesia dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Definisi baku merupakan wahana atau alat dan pengungkap kebudayaan nasional yang utama. Fungsi pemersatu ini ditingkatkan melalui usaha memperlakukannya sebagai salah satu syarat atau ciri manusia Indonesia modern. 2. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku merupakan ciri khas yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Indonesia baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat. Dengan bahasa Indonesia baku kita menyatakan identitas kita. Bahasa Indonesia baku berbeda dengan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu di Singapura dan Brunei Darussalam. Bahasa Indonesia baku dianggap tidak berbeda dengan bahasa Melayu Riau yang menjadi induk. Ketiga, bahasa Indonesia baku berfungsi penambah wibawa. Pemilihan bahasa Indonesia baku akan membawa serta wibawa atau prestise. Fungsi penambah wibawa berkaitan dengan usaha mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui penggunaan bahasa baku. Di samping itu, pemakaian bahasa yang mahir dan bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Fungsi yang menyangkut pribadi itu juga terlaksana jika bahasa Indonesia baku dapat dipautkan dengan hasil teknologi baru dan budaya yang baru. Keempat, bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakainya dengan adanya norma atau kaidah yang dimodifikasi secara jelas. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku itu menjadi tolak ukur pemakai bahasa Indonesia baku secara benar. Oleh karena itu, penilaian pemakaian bahasa Indonesia baku dapat dilakukan. Norma atau kaidah bahasa Indonesia baku juga menjadi acuan umum bagi segala jenis pemakaian bahasa yang
menarik perhatian pada bentuknya yang pas, seperti bahasa ekonomi, bahasa hukum, bahasa sastra, bahasa iklan, bahasa media massa, surat media resmi, bentuk surat keputusan, undang-undang, pengumuman, kata-kata sambutan, ceramah, dan pidato. Berikut beberapa contoh penulisan kalimat baku yang salah terdapat di spanduk, plang, dan papan tanda. Mari kita analisis secara bersama-sama. Dapat kita lihat pada gambar di samping, spanduk tersebut berisi informasi tentang sebuah penjualan. Akan tetapi, terdapat kesalahan pada kata dijual. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata tersebut termasuk kata imbuhan. Penulisan yang benar adalah penulisan kata ditulis serangkai dengan kata jual. Maka penulisan yang benar adalah dijual, karena kata jual merupakan kata kerja. Namun, apabila kata setelah kata di menunjukkan arah, tempat, kondisi, dan waktu, maka penulisannya dipisah. Spanduk kedua. Dapat kita lihat bahwasannya pada spanduk kedua, peringatan dari kepolisian di atas terdapat kesalahan dalam penulisan kata himbauan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata himbauan merupakan bentuk tidak baku dari kata imbauan. Jadi, kata yang tepat pada spanduk peringatan di atas seharusnya menggunakan kata imbauan. Spanduk ketiga. Pada spanduk tersebut terdapat sebuah kesalahan penulisan kata, yaitu pada kata warweng dengan kata bagas. Kata warweng merupakan ejaan lama yang sudah tidak digunakan lagi pada kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Maka kata warweng merupakan kata yang tidak baku, dengan kata bakunya adalah warung. Sedangkan pada kata bagas terdapat kesalahan penulisan kalimat. Menurut PUBI, kata bagas mestinya ditulis dengan awalan huruf kapital, karena bagas merupakan unsur nama orang. Maka penulisan yang benar adalah warung bagas. Spanduk keempat. Sebagaimana kita lihat bahwa pada spanduk di atas terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada kata di dan da, dan pada cara penulisan jumlah uang. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa setelah kata di, jika kedepannya bukan menunjukkan arah, tempat, kondisi, dan waktu, maka penulisannya harus disambung. Jadi penulisan yang tepat adalah di dan da. Kesalahan kedua ada pada penulisan jumlah uang. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah 500.000, yaitu dengan tanpa spasi di antara lambang rupiah dan nominal angka. Spanduk 5. Pada penulisan spanduk makanan ini terdapat kesalahan dalam penulisan kata baku menjadi tidak baku, yaitu pada penulisan kata bakso. Menurut KBBI, penulisan kata bakunya adalah bakso. Jadi pada penulisan kata yang benar adalah bakso. Spanduk 6. Kata telepon pada data di atas adalah kata yang tidak baku. Kata tersebut merupakan kata yang menyimpang dari kebahasaan yang berlaku sehingga penulisan kata baku yang benar menurut KBBI adalah telepon. Plang 1. Kata klinik merupakan bentuk tidak baku dari kata klinik, yang artinya bagian rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh nasihat medis, serta tempat mahasiswa kedokteran melakukan pengamatan terhadap kasus penyakit yang diderita para pasien. Maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat untuk plang di atas adalah klinik dan bukan klinik. Plang 2. Gambar di atas merupakan papan iklan dari sebuah praktik unit kesehatan gigi, akan tetapi pada gambar tersebut terdapat kesalahan, yaitu pada kata praktek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata praktek merupakan bentuk tidak baku dari kata praktik. Maka seharusnya penulisan dalam papan iklan itu adalah praktik dokter gigi. Plang 3. Kesalahan penulisan pada plang di atas terdapat pada kata pijet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pijet merupakan bentuk tidak baku dari kata pijit, yang artinya menggosok atau mengusap. Oleh karena itu, penggunaan kata yang tepat untuk plang di atas adalah pijit. Plang 4. Kata merek pada data di atas adalah kata yang tidak baku. Kata tersebut merupakan kata yang menyimpang dari kebahasaan yang berlaku. Penulisan kata yang benar adalah merek, bukan merek. Arti kata merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah tanda yang digunakan pengusaha atau perusahaan pada produk yang dihasilkan dan berfungsi sebagai tanda pengenal.
Plang 5. Pada plang di atas terdapat kesalahan pada kata apotik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata apotik merupakan bentuk tidak baku dari kata apotek. Kata-kata turunan dari apotek adalah apotek, apoteker, dan bukan apotik, apotiker. Jadi menurut KBBI, kata yang benar adalah apotek. Plang 6. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar di samping adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu diganti menjadi kata bus, yang merupakan kata bakunya. Plang 7. Pada konteks tabel di samping, kata kunci merupakan verba atau kata kerja, di mana preposisi atau kata depan harus digabung dengan verba sehingga menjadi bentuk kalimat pasif, dikunci. Lalu, kata luar bukanlah nomina, tetapi merupakan keterangan tempat, jadi harus terpisah dari preposisi dan tidak terlihat sebagai verba yang dipasifkan. Terkadang fungsi aktif dan pasif bisa saja tertukar dalam pemakaiannya. Plang 8. Pada pelang praktik dokter di samping terdapat kesalahan yang fatal, yaitu pada penulisan gelar. Gelar dokter mestinya ditulis DR dengan huruf kecil, bukan DR dengan huruf besar, karena D-nya menggunakan huruf kapital. Merupakan gelar dokter, yaitu gelar bagi seseorang yang sudah menempuh pendidikan S3. Papan tanda 1. Dapat kita perhatikan bahwa pada papan iklan di samping terdapat beberapa kesalahan, yaitu pada kata referasi dan valitur, serta adanya ketidaklengkapan dan ketidaktepatan diksi sehingga membuat kalimat pada papan iklan tersebut menjadi rancu dan membingungkan. Kesalahan pertama terdapat pada kata referasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah reparasi, yang artinya pembetulan apa-apa yang rusak, dan bukan reparasi. Kemudian kesalahan kedua terdapat pada kata pelitur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah pelitur, yang artinya cat pengilap kayu. Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Guru Irian, Guru Jendramasi.